Melayani di ruang publik. Refleksi pagi 1609. Apa pentingnya untuk memiliki hikmat Tuhan? Mari kita camkan nasihat Amsal 24 ayat 7. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Saudara-saudara, pintu gerbang kota adalah sebuah ruang publik di masa dulu di mana transaksi dagang, proses peradilan, dan perjanjian dilaksanakan antar warga kota. Segala hal di pintu gerbang ini tentu memerlukan orang berhikmat yang takut Tuhan untuk dapat menjalankan semuanya itu di dalam kehendak Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan pasti tidak akan mampu berkata-kata hikmat. Menempatkan orang bodoh di pintu gerbang atau di ruang publik seperti itu adalah hal yang harus dihindari, karena dia pasti tidak akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, doa Bapa kami di Matius 6 ayat 10 mendoakan supaya kerajaan Tuhan datang dan kehendak Bapa jadi di bumi seperti di sorga. Hal ini tentu saja berlaku tidak hanya di ruang privat, tetapi juga harus terjadi di ruang publik. Panggilan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 13 supaya orang percaya menjadi garam dunia tentu merupakan panggilan untuk menjadikan kehendak Tuhan di mana-mana. Hanya saja yang menjadi masalah adalah orang percaya yang telah diutus Tuhan untuk melayani di ruang publik sering lupa akan panggilannya. Inilah yang menjadikan garam itu menjadi tawar, diinjak orang dan tidak berguna. Oleh sebab itu, marilah kita memerhatikan peran kita di ruang publik. Janganlah kita lupa diri dan terhanyut untuk bertindak jahat. Keluar dari jerat iblis. Refleksi pagi 1610. Apa yang terjadi dengan orang yang suka merencanakan kejahatan? Mari kita camkan pesan dari Amsal 24 ayat 8. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Saudara-saudara, orang yang berhati jahat pasti akan memikirkan dan merencanakan apa yang jahat. Seperti halnya ajaran Yesus Kristus di Yohanes 8 ayat 44 yang menjuluki iblis sebagai bapa segala dusta, maka ia yang selalu merencanakan kejahatan akan disebut sebagai penipu. Seperti halnya gambaran tentang iblis di 1 Petrus 5 ayat 8 yang seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Demikian juga dengan orang yang berhati jahat. Ia akan selalu mencari-cari cara dengan tidak kenal lelah untuk bertindak jahat dengan menipu sesamanya. Saudara-saudara, di Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 11 digambarkan bagaimana iblis, si ular tua yang telah menyesatkan seluruh dunia itu, dilemparkan ke bawah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Setelah itu, dinaikkanlah nyanyian kemenangan di sorga tentang bagaimana malaikat Mikael dan malaikat-malaikat sorga telah mengalahkan si iblis dengan darah anak domba, yaitu darah penebusan Yesus Kristus. Penglihatan di kitab Wahyu ini seharusnya selalu mengingatkan orang percaya untuk selalu hidup di dalam darah penebusan Yesus Kristus, di dalam pertobatan setiap hari. Melaluinya, kita akan dimampukan untuk keluar dari jerat iblis, sehingga kita bisa berpikir dan merencanakan yang baik bagi sesama.
Mari kita bersandar terus pada Sang Anak Domba. Tidak menghina sesama. Refleksi pagi 1611. Orang bodoh di kitab Amsal ialah orang yang tidak mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana orang bodoh itu di mata Allah? Mari dengarkan petunjuk dari Amsal 24 ayat 9. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Saudara-saudara, bila seseorang tidak hidup di dalam Tuhan, maka segala buah pikirnya pastilah tidak ada di jalan Tuhan. Karena ia sudah terbiasa berbuat jahat, maka hati nuraninya pun akan menjadi tumpul. Ia menjadi tidak peduli terhadap orang lain, sehingga ia tidak segan-segan untuk merendahkan dan menghina sesamanya. Sikap tidak mengasihi sesamanya itu tidak hanya berdosa di hadapan Tuhan, tetapi juga sikapnya itu akan menyebabkan ia tidak disenangi oleh banyak orang. Saudara-saudara, berbeda dengan orang bodoh, orang yang bijak akan selalu berupaya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena ia sadar betul bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan, orang bijak akan selalu belajar untuk mengasihi sesamanya, siapapun dia, dan selalu berusaha untuk menghargai sesamanya. Sikap suka mencemooh dan merendahkan sesamanya selalu coba dihindarinya. Memang ada kalanya ia gagal, tetapi ia akan selalu belajar bertobat dan meminta maaf bila ia telah melukai hati sesamanya. Inilah yang seharusnya terjadi pada diri kita semua. Hanya saja kesombongan hati kita sering menghalangi kita untuk bertobat dan meminta maaf. Kiranya Roh Kudus menolong untuk memberi kekuatan dan melembutkan hati kita.